Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Riani Saputri, NIM 340220106 dari Manajemen Reguler G. Di pertemuan kali ini saya akan memberikan contoh penelitian tentang korelasi, regresi, koefisien, determinasi. Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan korelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan. Nilai koefisien relasi berada di antara -1 sampai dengan 1. Regresi. Analisis regresi dalam statika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lain. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tepat. Koefisien determinasi merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar promosi dan variabel bebas untuk menjelaskan variabel terkait. Koefisien determinasi dengan simbol R² merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada metode statik. Di sini sudah ada rumusnya di ujung kerja. Kita akan mempraktekkan kualitas pelayanan dan jumlah pembeli. Sama dengan jumlah kualitas pelayanan. Tinggal tarik ke bawah. Jumlah pembeli kita kali jumlah pembeli. Untuk jumlah kita klik atau zoom, enter. Untuk rata-rata kita klik average. Sekarang kita akan menghitung korelasi dengan cara korelasi. Kita pilih data analisis, pilih correlation, oke. Kita pilih cek. Label di checklist. Nah, untuk
output rank, kita memilih datanya akan disimpan di sebelah mana. Klik OK. Hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan Pramuniaga dengan jumlah pembeli sebesar 0,403 berdasarkan tabel kelihatan menunjukkan terdapat hubungan sangat kuat antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya, bila jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Untuk regresi, kita klik data analisis, pilih regression, klik OK. Yang input rank kita isi dengan jumlah pembeli, yang input X rank kita isi dengan kualitas pelayanan Pramuniaga, label, output ranknya kita isi dengan dimana kita akan meletakkannya. Oke. Ini hasilnya. Untuk regresi ini hasilnya. Jadi kualitas pelayanan atau kualitas pelayanan Pramuniaga X1 terhadap jumlah pembeli Y dapat diketahui melalui koefisien determinasi R², yaitu pelayanan terhadap jumlah pembeli 16,25% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 83,75%. Jika kualitas pelayanan ditingkatkan sampai dengan 50, maka kita hitung jumlah ditingkatkan 50, maka jumlah pengunjung sebesar 454,62 orang. Sekarang kita akan menghitung korelasi pengunjung dan jumlah pembeli. Sama dengan jumlah pengunjung untuk jumlah pembeli kita double klik saja. Untuk korelasi kita pilih data analisis, correlation, oke.
kita blok. Kolom ini. Klik OK. Nah, hasil perhitungan diperoleh korelasi antara jumlah pengunjung dan dengan jumlah pembeli sebesar 0,787. Berdasarkan tabel keredatan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara jumlah pengunjung dan jumlah pembeli. Artinya, apabila jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Saatnya kita menghitung regression dengan cara klik data analisis, pilih regression, klik OK. Untuk input year-end kita blok jumlah pembeli untuk X-rank kita blok jumlah pengunjung, label di checklist, output rank-nya kita isi dengan dimana kita akan menaruh, klik OK. Ini hasilnya. Jadi, pengaruh jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli dapat diketahui melalui koefisien determinasi, yaitu R kuadrat sama dengan 0,787 sama dengan 0,619, artinya jumlah pembeli 61,91% dan sebaliknya ditentukan oleh faktor lain sebesar 38,09%. Jika jumlah pengunjung ditingkatkan menjadi 50, maka jumlah pembelinya akan meningkat sebesar 8.953. Kita X1 dan X2 yaitu kualitas pelayanan dan jumlah pelayan. Jumlah pengunjung kemudian kualitas pelayanan, jumlah kualitas pelayanan, klik 2 kali, jumlah sama dengan jumlah pengunjung, enter, klik 2 kali. Untuk rata-rata kita average Untuk mengisi korelasi, kita pilih data analisis, pilih correlation, box sama kolom label checklist output
outputnya kita pilih di mana. Kita akan klik OK. Maka hasil korelasinya adalah 0,180. Untuk regresi kita pilih data analisis, regression, klik OK. Untuk input Y-rank kita jumlah pengunjung. Ini hasilnya. Pengaruh kualitas pelayanan X1 terhadap jumlah pengunjung X2 diketahui melalui koefisien determinasi, yang artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli yang sebesar 3,27%, yang selebihnya ditentukan faktor lain 96,73%. Jika jumlah pengunjung ditingkatkan 60, maka jumlah pengunjung sebesar 42.871. Kita akan berisi yang berganda. Pertama kita dengan kualitas pelayanan Pramaniaga. Jumlah pengunjung. Jumlah pembeli. Average rata-rata. Average korelasi. Data analisis, pilih correlation. Oke. Klik OK. Nah, kita sekarang mencari regresi dengan cara klik data analisis, pilih regression, klik OK. Untuk input Y-rank-nya kita pilih jumlah pembeli. Untuk input Y-rank-nya, untuk input
X-rank, kita kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung. Checklist untuk output trennya, kita pilih dimana kita akan dipakai. Nah, ini hasilnya. Berdasarkan tabel kereratan menunjukkan terhadap hubungan maka dapat dikatakan kuat. Dan pelayanan apabila antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu 0,4747. Artinya pengaruh kualitas pelayanan ditingkatkan dan jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Sementara untuk regresinya, pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu 0,4747. Artinya pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli sebesar 47,47% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 52,52%. Jika kualitas pelayanan pengguna dan jumlah pengunjung ditingkatkan sampai nilai 50, maka hasilnya secara maksimal sebesar 100%, maka akan mendapatkan jumlah pembelian sebesar 8.538. Sekian video dari saya tentang regresi dan korelasi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.